Ya, selamat malam teman-teman P3RMI, Persekutuan Remaja dan Pemuda pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Engkau menyediakan semua keperluan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara virtual. Tuhan, mari Engkau jamah kami satu persatu. Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, di dalam hidup kami. Buat kami boleh hanyut di dalam pujian penyembahan, di dalam firman Tuhan. Biarlah setiap bibir kami boleh benar-benar memuji memuliakan nama Tuhan. Bahwa Engkau Yesus adalah juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengan setengah suara.
terpujilah nama-Mu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kami yang masih ada kesempatan untuk boleh hidup di dunia ini. Kau pakai suara kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kau pakai bibir kami, Kau pakai hati kami, Kau pakai pikiran kami, Kau pakai hidup kami seluruhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hidup yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, teman-teman terkasih dalam Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Karena api Roh Kudus membakar hati kita. Api kemuliaannya membuat kita bersatu di dalam Tuhan, di dalam doa kepadanya. Bersama saudaraku. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Jadikan Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya bersama. Maju janganlah lelah, Yesus Bapa lima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Oh, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya, kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Dekat pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Bapa lima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Oh, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Kita sekali lagi api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan. Kita bersama naikkan atas kepala kita sambil bertepuk tangan. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Sekali lagi katakan bersama, api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Katakan segala raja. Bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita.
Kita mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah melalui pujian yang akan kita lantunkan, membawa setiap hati pribadi kita untuk masuk di dalam panggilan Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Indonesia, apapun yang terjadi, bahkan seluruh dunia. Masa-masa COVID yang begitu kuat melanda dan bahkan begitu banyak korban yang jatuh. Teman-teman rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Sama seperti lagu yang akan kita naikkan. Biarlah kuasa Tuhan yang mengubah negeri kita. Negeri Indonesia juga di pusaka kita di dunia ini. Biarlah semua boleh merasakan bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang layak ditinggikan dan Dia mampu mengatasi segala masalah dengan setia rencana. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Syukur kita bahwa rencana Tuhan untuk setia rencana dalam satu kami bersatu menjadi duta kerajaan. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
mau bersama-sama berdoa untuk negeri Indonesia ini. Kita tahu banyak persoalan, terlebih khusus untuk COVID. Banyak sekali orang-orang yang telah jatuh. Dan banyak orang-orang yang kita kasihi juga. Mungkin mereka mengidap. Dan mungkin juga mereka telah meninggalkan kita. Biar kita mengambil waktu sejenak. Kita mau bersama berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan. Berdoa untuk negara Indonesia ini Tuhan. Untuk seluruh dunia ini Tuhan. Kau melihat begitu banyak kepanikan, begitu banyak masalah yang terjadi. Secara khusus kami berdoa untuk korban yang telah jatuh. Korban yang mengidap COVID. Tuhan, kami berdoa, minta belas kasihan-Mu Tuhan. Minta campur tangan-Mu terhadap hidup kami. Mari Tuhan, Kau jamah. Kau tolong setiap anak-anak Tuhan yang menjerit, meminta tolong, yang mengangkat tangan mereka. Tuhan, pulihkan negeri ini. Tuhan, pulihkan orang-orang yang mengidap COVID. Untuk mereka yang ditinggalkan oleh keluarga. Mari Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuh, Kau kuatkan, Kau hibur mereka. Biarlah mereka boleh semakin kuat dan boleh menerima keadaan sebagaimana yang telah Tuhan izinkan terjadi. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang terjadi. Bukan hanya COVID, untuk ekonomi, untuk keamanan, dan bahkan banyak hal dalam negeri ini. Mari Kau turut campur tangan. Kau pulihkan negeri ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan bawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas semua. Nah, shalom teman-teman. Ya, sekali lagi shalom. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali untuk memuji memuliakan Tuhan sekalipun kita ibadah secara live streaming. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semua kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia-Mu kepada kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tuntun setiap kami, agar kami boleh mengerti apa maksud Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kami. Bapa di surga, hamba-Mu yang sangat terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong memimpin, sehingga firman Tuhan boleh memberkati anak-anak muda, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan teman-teman yang terkasih, kita tahu bahwa sepanjang 1 bulan ini adalah kita membahas tentang berdoa. Mungkin minggu lalu Pastor Timotius sudah membicarakan bagaimana kita berdoa di dalam nama Yesus. Nah, malam hari ini agak unik sedikit tema kita yang kita bahas untuk bersama-sama. Tema kita untuk pada malam hari ini adalah no need when I need to pray. Artinya tidak perlu saat aku harus berdoa. Teman-teman yang terkasih, ada banyak anak muda saat ini sudah tidak memerlukan doa. Ada banyak kita teman-teman sudah tidak membutuhkan yang namanya doa.
Lebih kita memprioritaskan apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita bahagia. Apa salah? Tidak. Yang salahnya ketika kita melupakan Tuhan, ketika kita lupa dengan doa. Teman-teman yang terkasih, di dalam hidup ini saya yakin dan percaya, Lause juga dan mungkin anak-anak muda PRMI dan pemuda di tempat ini pasti mengalami yang namanya masalah, pasti mengalami yang namanya pergumulan. Apalagi saat ini kita dalam keadaan sulit. Bukan hanya orang tua kita yang sedang mengalami akibat dampak dari COVID ini. Kita juga sedang bimbang bagaimana tentang masa depan kita. Teman-teman yang terkasih, dalam hal juga kita berhubungan dengan sahabat kita. Mungkin ada yang punya kekasih, mungkin dia menyakiti kita. Seringkali anak muda lebih baik dia curhat dengan sesama manusia daripada dia berdoa kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih, jangan salah. Ketika kita berbagi cerita, mencurhatkan seluruh apa yang terjadi pada diri kita kepada orang yang salah, bukan masalahmu semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Makanya jangan salah teman-teman. Kita sering tidak memerlukan Tuhan. Bukannya kita mengambil sikap saat teduh, saat tenang untuk menyerahkan kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih, di dalam firman Tuhan yang kita belajar saat ini, bagaimana salah seorang perempuan yang mengalami pergumulan. Saya katakan kepada teman-teman, orang yang menyakiti kita bukan orang lain, tetapi orang yang dekat dengan kita. Demikian halnya yang dialami oleh perempuan ini. Yang menyakiti dia adalah orang yang satu keluarga dengan dia. Apakah ketika dia mengalami masalah sakit hati tersebut, dia tidak memerlukan doa? Atau dia lebih baik mencurhatkan dengan manusia? Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, mari teman-teman yang terkasih, mari buka Alkitabmu dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ke 21. Nanti kita membahasnya dari ayat 1 sampai ayat 28, tapi kita akan membacanya dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 21. Dari sini Lause akan baca, harapannya teman-teman dari rumah bisa mengikutinya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian belajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur dan tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu
Berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Teman-teman yang terkasih, saya sudah katakan dari awal tadi, tema kita tidak perlu saat aku harus berdoa. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana seorang perempuan yang bernama Hana. Kita sudah mungkin sering mendengar cerita firman Tuhan ini, dan malam hari ini kita diingatkan kembali. Teman-teman, dia mempunyai suami yang bernama Elkana. Hana ini adalah istri pertama Elkana, tetapi tidak mempunyai anak atau mandul. Nah teman-teman, karena Hana tidak mempunyai anak, maka Elkana menikah lagi dengan Penina. Nah teman-teman, Penina pada waktu itu dia mempunyai anak. Dan dia mempunyai anak, oleh karena dia mempunyai anak, dia mempergunakan itu untuk menyakiti hati si Hana. Bayangkan teman-teman, ketika mereka datang untuk beribadah, setiap sekali setahun mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Bayangkan teman-teman, ketika Hana mungkin dengan senang hati datang untuk beribadah kepada Tuhan, namun Penina menyakiti hatinya. Mungkin saja memang firman Tuhan tidak mencatat. Mungkin saja setiap hari Penina menyakiti hati Hana. Bayangkan, masa di ruang ibadah kamu sakiti temanmu. Betapa tidak punya perasaan Penina ini. Maka si Hana merasakan sakit hati. Sudah sewajarnya, karena dia juga manusia. Karena mungkin bukan hanya sekali Penina menyakiti dia, mungkin berkali-kali. Teman-teman yang terkasih, apakah ketika Hana disakiti oleh Penina, apa yang dia lakukan? Apakah dia membunuh diri? Apakah dia melampor dengan suaminya? Karena suaminya, jangan salah, pada waktu itu dia sangat mencintai si Hana. Bisa saja Hana mengambil kesempatan untuk memberitahukan perlakuan Penina ini. Tetapi dia tidak melakukan itu teman-teman. Apa yang dia lakukan dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih, Hana adalah mungkin sakit hatinya begitu sangat dalam sehingga dia sampai tidak mau makan. Teman-teman yang terkasih, di dalam doanya dia mempermuliakan nama Tuhan. Dia meminta anak itu bukan supaya dia membalas dendam dengan Penina, bukan supaya dia meninggikan dirinya atau menyombongkan diri, tidak. Tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena pada waktu itu teman-teman, ketika tidak mempunyai keturunan, ketika tidak mempunyai anak, maka itu sebuah aib atau kutuk daripada Tuhan. Itu semua pandangan. Akan tetapi tidak semua seperti itu teman-teman. Mereka beranggapan ketika tidak mempunyai anak berarti itu sudah dikutuk Tuhan oleh karena dosa. Maka Hana pada waktu itu teman-teman, dia meminta kepada Tuhan. Dia menyampaikan semua keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia memerlukan doa, bukan dia mengatakan saya tidak membutuhkan doa. Ketika dia merasakan sakit hati, bukan dia lari kepada manusia, bahkan suaminya sekalipun. Dia lari kepada Tuhan karena kebutuhan dalam menyelesaikan masalahnya adalah berdoa kepada Tuhan. Karena dia tahu dan percaya hanya Tuhanlah yang paling mengerti apa yang sedang dia alami.
Hanya Tuhanlah yang mampu menjawab setiap permasalahan yang sedang dia alami. Teman-teman yang terkasih, seringkali dalam hidup kita, anak-anak muda saat ini, apalagi dengan zaman-zaman modern saat ini, kita lebih memilih untuk menghabiskan waktu kita main games lah, nongkrong sama teman kita lah. Apa itu salah? Enggak salah. Tapi yang salahnya sampai kita mengatakan saya tidak memerlukan doa. Bisa saja itu hanya sampingan, hanya ketika kita mengingat. Teman-teman yang terkasih, kita tahu doa itu adalah nafas orang percaya. Ketika tidak bernafas, maka akan mati. Ketika kita tidak berdoa, maka kerohanian kita akan mati. Teman-teman yang terkasih, bayangkan teman-teman ketika kita tidak makan satu hari, pasti kita merasa lemah. Kita rasanya tak berdaya. Bayangkan teman-teman, ada banyak anak muda saat ini, ketika dia tidak punya paket, tidak punya pulsa, dia cemas. Karena itu sebuah kebutuhan. Akan tetapi ketika tidak berdoa itu bukan suatu masalah. Teman-teman yang terkasih, makanya kita anak muda tidak menikmati betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Rasanya hidup ini seperti itu saja. Karena kebutuhan kita yang seharusnya, yang kita perlukan seharusnya, kita sering mengabaikan. Kita tidak mau tahu atau kita tidak mau peduli. Teman-teman yang terkasih, masa-masa muda seharusnya masa-masa di mana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Masa-masa muda ini menentukan masa depan kita. Ketika masa mudamu engkau jauh kepada Tuhan, maka jangan salah. Ketika kedepannya kamu tidak menikmati keberhasilan, maka mulai saat ini mari memberi waktu berdoa kepada Tuhan. Mungkin teman-teman katakan, saya sudah capek, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Periksa bagaimana dengan doamu, apakah itu mempermuliakan nama Tuhan? Seperti Hana, dia berdoa kepada Tuhan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dia menyerahkan, nanti kita lihat Samuel kepada Tuhan di tabernakel. Pada waktu itu umur Samuel 3-4 tahun, masih kecil, dia menyerahkan kepada Imam Eli. Bahkan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana merasa tidak berhak dalam mencukur rambut Samuel sekalipun. Dia bernazar atau dia berjanji, dia menepati. Sehingga Tuhan mengerti dan mendengarkan doanya dan memberikan anak itu kepadanya. Teman-teman yang terkasih, seringkali ketika kita berdoa tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tahun ini saya mau melanjut di tempat universitas yang terbaik. Tuhan memberikan itu kepadamu, malah engkau semakin jauh kepadanya. Malah engkau menyombongkan diri, malah engkau menjatuhkan temanmu oleh karena keberhasilanmu. Makanya jangan salah. Ketika Tuhan mengetahui hatimu, dengan dia memberikan itu kepadamu, tidak mempermuliakan namanya, makanya terkadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Teman-teman yang terkasih, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Minta hikmat daripada Tuhan supaya kita berdoa apa yang seharusnya kita butuhkan. Bukan apa yang memuaskan keinginan hati kita. Biarlah setiap doa kita, biarlah setiap apapun yang kita minta, itu mempermuliakan nama Tuhan. Bukan menjatuhkan nama teman kita, bukan menyombongkan diri kita. Teman-teman yang terkasih, seringkali kita dalam hidup ini, kita berdoa, tidak bisa berdoa, saya tidak bisa berkata-kata yang Tuhan inginkan. Tidak teman-teman, seperti Hana, hanya bibirnya saja bergerak-gerak sehingga Imam Eli merasa perempuan ini mabuk. Tapi hatinya
tertuju kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat bagaimana kata-kata kita begitu sangat indah, tidak. Tetapi apa yang Tuhan lihat? Bagaimana hati kita benar-benar berseru dan membutuhkan Tuhan. Bukan hanya saat kita membutuhkan Dia. Kita berdoa bukan hanya di saat kita ujian. Kita berdoa bukan hanya ketika ada yang mau kita mau. Ketika mau melanjut kuliah. Tuhan, tolong keluarga saya. Bukan teman-teman. Setiap saat Tuhan mau membangun komunikasi dengan Tuhan. Teman-teman yang terkasih. Begitu sangat besar kasih Tuhan kepada kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mungkin hanya kita membutuhkan waktu tenang, fokus kepada Tuhan. Tidak membutuhkan biaya kok. Kita tidak mengeluarkan uang. Kalau kita membangun komunikasi dengan sesama, mungkin dengan pacarmu, dengan sahabatmu mungkin jauh, pasti kamu beli paket, beli pulsa. Pasti kamu rela berkorban demi itu kan? Tetapi untuk berdoa kepada Tuhan hanya membutuhkan waktu, tenang. Seringkali kita tidak memberikannya kepada Tuhan. Seringkali kita tidak mau teman-teman. Teman-teman yang terkasih. Ketika engkau mau berhasil, biarlah masa mudamu, sekali lagi saya katakan, berdoalah terus kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih, saya sedikit bersaksi bagaimana saya berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Kami adalah keluarga mungkin yang sangat tidak mungkin. Di antara kami 7 bersaudara, bukan saya sombong, hanya saya yang kuliah. Bahkan sampai sekarang mama saya begitu sangat heran. Sampai detik ini, puji Tuhan tidak berhenti di tengah jalan. Teman-teman dari saya bangun jam 4. Waktu itu saya berdoa terus-menerus sama Tuhan. Saya tidak malu menangis sama Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, yang saya tidak sangka-sangka, Tuhan membukakan jalan supaya saya melanjut. Teman-teman yang terkasih, ketika kita berdoa, doa itu sangat kita butuhkan. Bayangkan teman-teman, ketika Hana berdoa kepada Tuhan, masih belum dikabulkan doanya oleh Tuhan. Bisa kita lihat di ayat yang ke-18, dia mulai makan. Dia sukacita, dia mendapat kekuatan ketika dia berdoa. Maka dengan teman-teman, mari ketika engkau apapun masalahmu, apapun yang kau alami, apapun cita-citamu, serahkan sama Tuhan. Tuhan mampu menjawab. Asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh, terus-menerus. Mari jadikan doa itu sebagai kebutuhanmu, bukan sebagai kebutuhan sampinganmu. Biarlah kita boleh belajar dari Hana yang mempunyai hati untuk mencurhatkan isi hatinya kepada Tuhan dan tidak memiliki dendam kepada Penina. Teman-teman jangan salah. Mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena dosa kita. Di kitab Yesaya pasal 59 mengatakan, bukan tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar doa kita. Akan tetapi karena dosa kita. Karena kita menyimpan dendam kebencian kepada sesama kita. Itulah yang membuat seringkali doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Mulai saat ini jangan pergunakan masa mudamu menyimpan hal-hal yang tidak baik. Mari lepaskan pengampunan, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Sehingga engkau boleh menikmati betapa besarnya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sukacita daripada Tuhan seperti yang dirasakan oleh Hana. Teman-teman yang terkasih, biarlah kita mulai saat ini belajar untuk berdoa. Jangan malu berdoa. Jangan kita bilang saya tidak bisa berdoa. Tapi ketika ngomong dengan pacar mempunyai kata-kata indah. Atau diistilahkan kata-kata gombal. Ya kan? Tetapi kenapa bisa malu berdoa kepada Tuhan? Itu sebuah pertanyaan. Karena engkau tidak memerlukan doa itu sebenarnya. Coba kalau doa itu kebutuhan dasar kita sebagai iman orang percaya, maka kita tidak malu untuk berdoa kepada Tuhan. Ngapain malu kepada Tuhan?
Maka biarlah masa muda kita benar-benar kita membangun komunikasi, relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga hidup kita semakin hari semakin kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup Lause, dalam hidup teman-teman semua. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat dan setia di dalam segala apapun. Tuhan mau kita mencari Dia setiap saat. Tuhan mau kita menjadikan Dia sahabat kita. Tuhan mau kita menjadikan Dia tempat curhatan kita. Karena Dia bukan hanya sebatas mendengar apa yang kita alami, tetapi Dia mampu memberikan jawaban. Dia mampu memberikan kekuatan, bahkan Dia mampu menolong kita. Teman-teman yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini benar-benar kita belajar untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Di mana Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa doa itu begitu sangat kami butuhkan. Ampuni kami jika selama ini Tuhan kami lebih sibuk dengan hal-hal yang menyenangkan kami. Kami sering mengesampingkan dengan berdoa kepada Tuhan, dengan membangun relasi kami kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami, biarlah apapun masalah yang sedang kami alami, apapun rencana kami ke depannya, kami serahkan kepada Tuhan melalui doa kami. Tolong kami Tuhan, agar kami benar-benar menjadi anak-anak muda yang membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Bukan semakin jauh, tetapi semakin dekat kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini, benar-benar kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu hati berdoa. Bukan kita tidak peduli untuk sekitar kita. Kita mau berdoa sekalipun keadaannya baik atau tidak baik. Kita mau berdoa sekalipun orang mengatakan doa itu tidak ada gunanya lagi. Kita mau tetap berdoa sekalipun orang meragukan kuasa Allah. Mari teman-teman kasih dalam Tuhan, kau angkat tanganmu dan kita bersama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, para teman kasih untuk berdiri bersama-sama. Kita menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Kita mau bersama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita bersama menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih sayang daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita dimanapun kita berada. Dari hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita tetap taat setia. Amin. Satu teduh sejenak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bersama kita mendengarkan warta pemuda remaja pada malam hari ini. Yang pertama, izinkan waktu mewakili segenap hamba Tuhan dan juga pengurus mengucapkan selamat mengikuti ibadah yang baru saja telah diikuti. Biarlah melalui ibadah barusan kita boleh secara pribadi diberkati dan berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan juga puji-pujian. Nah, teman-teman kasih dalam Tuhan, besok juga ada ibadah, yaitu ibadah atau kebaktian umum. Nah, waktu mengundang kita semua untuk mengikuti bersama-sama, ya. Kalau mungkin orang tua mengizinkan, Anda boleh datang ke gereja mengikuti ibadah umum. Jika tidak, boleh mengikuti ibadah secara live streaming dari akun Facebook gereja kita, GMI Immanuel Perdagangan. Nah, Anda boleh mengaksesnya dan mengikuti ibadah bersama-sama. Nah, berikutnya adalah kita mau tetap berdoa untuk keadaan, situasi Indonesia dan bahkan seluruh dunia secara mengglobal karena isu COVID, ya. Biarlah Tuhan berbelas kasihan, boleh Tuhan merun tangan dan bahkan segera mungkin menyelesaikan ini sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Berikut ini saja warta kita pada malam hari ini. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, Sabtu depan kita berkumpul di gereja kembali. Seperti biasa, baik yang diizinkan orang tua silakan hadir Sabtu depan di gereja, dan bahkan mungkin yang tidak diizinkan boleh ikut secara live streaming. Ingat ya, sekolah boleh libur, tetapi gereja tidak pernah libur. Nah, nanti masuk sekolah, segera mengumpulkan bukti-bukti kebaktian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.